saya sudah mencoba 2 jam 1/4. Iya, 2 jam 1/4. Al-Baqarah. Iya. Full Al-Baqarah nggih. Full Al-Baqarah nggih Ustaz Kalau nggih. sihir yang 2 jam ditanyakan biasanya. tadi lembungan nggih. Kalau Kalau itu dinyalakan Ya, dari ya, digital rumah. itu enggak bisa ya, Ustaz. misalnya Pas jenengan nyetel tidur sesudahis. Sesudahis waktu direkam itu nggak meniatkan meruqyah, Bu. Nggak ngefek blas. Gitu ya, Ustaz. Mboten saged. Oke. Anu lebih itu nggih kita sendiri yang baca nggih Betul. berarti nggih. Nanti kalau itu kaitannya sama sihir marid di dalam beberapa jurnal Al-Qur'an dijelaskan meskipun suara kita ndak enak, Nggih. pelebu-pelebu, Meskipun bacaan juga nggih, belum sempurna Ustaz. itu lebih berdampak kalau suara sendiri. Sel-sel kita lebih merespon. Oh, Nanti nggih. saya sampaikan jurnalnya lah di bab Terus apa lagi, praktek Ustaz? nanti. Jadi Al-Baqarah dibaca paling tidak 3 hari 3 sekali. hari harus sekali, khatam, nggih. iya. Itu dilakukan terus Nggih. sampai keluhannya sampai Sampai normal, ya. Ada perubahan. Tapi enggak tiap hari belatungnya, Ustaz. Iya, Kadang-kadang. betul. Memang nggak setiap hari dikirimkan paket itu. Gitu ya. Paketnya. Yang kemarin tuh malah lucu, Ustaz. Pagi itu Tadi itu lakukan dulu. Terus yang kedua jenengan meruqyah air. Nah iya, bacaannya tadi Ustaz. Bacaannya bebas. Oh, yang betul. penting yang paling berdampak itu yang jenengan baca, Nggih. jenengan pilih yang paham artinya, dilakukan berulang. Yang tadi loh Ustaz, ya Allah jadikanlah air ini apa? Perantara keberkahan atau apa tadi? Jangan loh? dianggap semua harus dicatat. Oh, itu gitu. bebas aja gitu. kan tergantung kita ya, Iya, bahasa kita iya. sendiri. Jadi, Niatnya. Oh, gitu ya. Heeh. Misalnya ngapunten nggih untuk kasusnya ibu tadi ngeruqyah air segalon lebih baik. Sebentar. Kasus jenengan apa lagi? Iya. Ya, 1 juta ya, 1 juta. 1 jam itu dibacakan di Oh enggak, kalau air beda. Nanti dia Bacaan cukup Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul itu 3 kul. diulang-ulang Oh. sudah mencukupi banget. Oh. Sudah mencukupi. Terus dibacakan yang itu tadi boten apa itu ya Allah jadikan air ini atau boten. Itu doa. Oh, itu yang itu Nggih, doa. Di awal jenengan kepingin apa? Oh. Jadi kalau tadi sebelum misalnya air galon ya, Nggih. jenengan kan Sebelum dipasang gitu boleh Ustaz ya? galon. Sebelum dipasang galonnya. Di Kita buka dispenser. terus kita Oh lihat iya, dulu. memang begitu. Jadi Jangan setelah dipasang, boten. biar masuk. biar Jadi galon kan dibuka dulu ya, dibuka dulu. Nah tapi sebelumnya kalau jenengan memang longgar waktunya, Iya. sebaiknya sholat dulu 2 rakaat, Oh. mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Gitu, terus kemudian berdoa, ya Allah, setelah ini hamba mau meruqyah air Iya. segalon ini untuk keluarga hamba. iya. Lantaran rahmat dan keberkahan yang kau berikan, maka hancurkanlah setiap buhul sihir yang terkirim dalam keluarga kami, dan jadikanlah ini sebagai jalan terangkatnya problematika kami. Problematika itu sebutin ya, jangan umum begitu. Jelas Misalnya berarti. sakit sesek saya, atau toko saya kok Lambung. sepi, atau kerjaan suami saya kok selalu dipermainkan kayak begitu, Iya, iya. atau rumah tangga saya kok kurang hangat, anak-anak sebutin hajatnya Nggih. dengan apa. Nggih, nggih. Nah setelah disebutin gitu, jangan lupa tadi yang terakhir, dan saya mohon ya Allah jadikan ruqyah ini atau air yang kami ruqyah ini menjadi jalan hidayah bagi setan, bagi jin-jin itu, supaya mereka semuanya di sisa umurnya bisa bertaubat kepadamu. Nah setelah itu panjenengan boleh membaca baru ditiupkan, atau ditiup dulu baru dibaca boleh. Tapi kalau nasihatnya para ulama, selisihilah dukun. Kalau dukun kan komat kami dulu baru ditiup. Nah itu tiup dulu, tak apa-apa. Ditiup dulu. Niupnya angin sama sedikit ludah. Angin sama Katut sedikit. sedikit ludahnya ada di mulut galonnya tadi ya. Tuh, tuh, tuh. Nah baru jenengan baca. 3 kali Ustaz atau? Bebas. Oh. Pokoknya harus tambah amber kalau keseringan kan penuh. yang di Al-Fatihah tadi itu dibaca dulu kan, Ustaz? Iya boleh, silahkan, tidak ada masalah. Terus ditiupkan Yang ya di penting, situ ya. kenapa para ulama tidak memperbolehkan ruqyah massal, atau misalnya jenengan wis pinter ngeruqyah, sak balen iki diparingi galon makan jenengan baca di sini. Nah itu tidak boleh, karena yang dimaksud meruqyah air itu banyune niku kesababan. Iya, kesababan ini ya. Napa nggih bahasa kasare ngapunten nggih, abab kita Abab gitu kita, ya. Nah, itu yang bikin berdampak. Seberapa Oh. botol bisa nggak, Ustaz? Bisa, saya itu Bareng-bareng biasanya gitu ya? galon 2, botol 5 begitu, nggak apa-apa. Jadi dekat kita gini, nanti waktunya niup Makanan-makanan Jadi, niku nggih. boten Bisa. air, Air aja itu. air. Kalau makanan itu perlu diruyah apa mboten nggih Ustaz? Kalau jenengan jajan bakso yang di situ ramenya nggak masuk akal, saran saya diruqyah dulu. Karena di situ sering kali pakai penglaris, nah Iya. mboten ngeten nanti jadi diabetes kan jenengan, jadi darah tinggi, jadi masalah.
Jadi ketika diruqyah tapi jangan kecewa ketika dimaafkan nggak enak. Nggak Karena enak. aslinya nggak enak. Ngapunten Ustaz, kalau lagi haid apakah Boleh. Oh, Haid boleh. yang nggak boleh itu megang mushaf Al-Quran. Oh, iya, Kalau nggak membaca yang dihafal atau yang dipegang itu kitab tafsir, kan ada Al-Quran ada tafsirnya tuh. Iya, itu Itu nggak masih apa-apa. boleh. Lalu apa lagi Ustaz? Nah, setelah selesai di ruqyah, air tadi kalau kasusnya Bunda gunakan untuk 3 hal. 1, untuk minumnya seluruh anggota keluarga, termasuk Bunda Fadila. Minumnya seluruh anggota keluarga. Terus kalau jenengan masak nasi, pakai air itu. Oh, iya iya. Sehingga nanti setiap semua anggota keluarga minum, entah ngopi, bikin teh, atau maem, itu mereka yang di dalam itu tergerus sedikit demi sedikit. Oh, iya, iya. Terus nggak nyaman di dalam itu. Misal maaf Ustadz, misal gini, air galon itu kan sudah diruqyah sama kita ya. Terus kita ambil sedikit, kita tuang di air. Misalnya ada air masak kita biasanya kan beli di ember, Iya, itu betul. dituang ke Dicampur ya. campur sedikit. Iya, Terus bisa. misalkan nanti masak kan, misalnya 1 gayung dikasih 1 gelas, yang sisanya air itu Dicampur gitu ya? gitu, nggak apa-apa Ustadz. Bisa. Kalau dari perkataannya ulama, monggo dibolehkan. Oh. Tapi kalau dari riset penelitian tentang molekul air, Kurang. daya sembuhnya kurang Kurang. greget. Oh. Kurang greget, betul. Tapi kalau kuantitas airnya misalnya sedikit sama banyak gitu apakah berpengaruh Ustaz? Dengan doanya Dengan sama aja Bu. Sama aja berarti kalau kita teruskan sebanyak air sebanyak itu gitu iya. Hasilnya sama Mau kan, sebotol, mau segalon Nah, sama. sama. Meskipun Asalkan- segentong ya nggak apa-apa Ustaz ya. Oke, Jadi asalkan ya, segentong. aturan mainnya kesabaran Ya. tadi. Itu. Tapi digentong juga nggak apa-apa. Boleh. Terus dimasak Air juga gentong nggak bisa. masalah. Nah, yang ini air kamar mandi ini ya yang kita nggak ya. Untuk meruahnya gimana? Air yang di kamar mandi Ustaz. Untuk apa sih kayak? Kan mandi. Mandi Oh, itu nanti enggak. pakai air ini. Air itu Oh, Mbak, Jadi yang tadi gini, yang itu. pertama untuk minum, Oke. untuk masak nasi. Yang ketiga, setiap mandi bawa segelas ngeten mawon. Oh, nggih Nah, ngerti, nanti Pak. begitu mandi selesai, Terakhir. nah terakhir diguyurkan sambil dipijat bagian yang ada keluhan. Misalnya pusing, dipijatkan Hari di sini. Jumatan Nah, belum dipijatkan di situ. tanya. Nah, sehingga nanti fungsi ketiga untuk mandi. Yang terakhir, Bunda, semprotkan ke seluruh rumah kecuali toilet. Kecuali toilet. Kecuali toilet. Nah, itu pakai semprotannya Kayak Rapika setrika itu loh. kan? Ya, Nggih. ya, nggih. Pun tembok-tembok, terus lantai, itu lakukan tiap hari. Biasanya tidak sampai seminggu, jenengan akan melihat buhulnya hancur. Biasanya ada semacam kayak apa, bekas abu yang terbakar gitu. Terus banyak cicak mati, Setiap hari banyak, ya Ustaz. nggih, banyak semut mati, belatung mati. Nah, kalau itu sudah Itu terjadi, tiba-tiba